Yang kita bahas kali ini adalah academic writing. Jadi academic writing ini adalah penulisan ilmiah. Memang dia akan berbeda dengan penulisan kreatif, berbeda dengan penulisan. Nah, academic writing ini nantinya akan kita kaitkan dengan penulisan artikel ilmiah. Kenapa artikel ilmiah? Karena artikel ilmiah adalah bentuk publikasi ilmiah gitu. Kebanyakan publikasi ilmiah dalam bentuk tulisan ini dibuat dalam bentuk artikel ilmiah, baik di jurnal ya, entah untuk kepangkatan dosen, entah untuk kepangkatan guru, bahkan ada isu juga untuk syarat kelulusan bagi mahasiswa. Jadi memahami penulisan artikel ilmiah ini sangat penting bagi kita. Di sini saya menegaskan dulu tentang menulis, bahwa menulis ini adalah suatu upaya mengkonkretkan yang abstrak. Nah, jadi pikiran kita ini kan abstrak ya Bapak Ibu. Artinya nggak ada orang yang tahu mau bicara tentang apa, kita mau menyampaikan apa, itu semua adanya di kepala kita. Nah, isi kepala kita ini hanya kita, dengan sebuah tulisan, orang-orang bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran kita. Dengan sebuah tulisan, orang-orang akan memahami pola pikir kita. Bahkan kadang-kadang dengan tulisan yang kita buat, orang-orang akan memahami siapa kita sebenarnya. Makanya tulisan ini adalah bentuk konkret. Dan apa-apanya ketika kita tidak tuliskan, orang nggak akan tahu apa yang kita maksudkan. Orang tidak akan tahu apa yang akan sebenarnya ada dalam pikiran kita, gitu kan. Ketika ada suatu masalah, kita memikirkan penyelesaiannya, tetapi tidak kita share dalam bentuk tulisan, nah orang ini nggak akan tahu. Karena bentuknya yang konkret, makanya tulisan ini juga kadang-kadang bisa dijadikan sebagai sebuah bukti, entah itu bukti sejarah atau bukti hukum. Makanya jangan heran ketika kita mengupdate status Facebook, misalnya Twitter, dalam bentuk tulisan, ini kadang-kadang bisa dijadikan alat bukti hukum. Nah, karena dia bentuknya konkret, jelas gitu. Jadi makanya ini bisa dipidana, makanya hati-hati gitu. Dan bukan hanya itu, dalam artikel ilmiah ini juga makanya tulisan-tulisan yang kita buat ini bisa menjadi data. Data ini kan sebuah bukti ya, bukti yang valid gitu ya, entah untuk pertimbangan hukum, entah untuk pertimbangan kebijakan gitu, entah pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan baik yang dibuat oleh pemerintah atau pemangku jabatan setempat, misalnya seperti itu gitu. Makanya penting sekali kita membuat sebuah tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain. Nah, dalam hal ini yang kita bahas adalah menulis akademis, ya. Academic writing itu adalah menulis akademik. Jadi menulis ilmiah, gitu ya. Menulis ilmiah ini bisa juga kita artikan sebagai menulis untuk tujuan ingin. Menulis ilmiah ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan tujuan ilmiah ini ya makanya tadi yang seperti saya bilang, bisa untuk sebagai skripsi, tesis, kemudian juga disertasi, makalah. Nah, ini kan tujuan akademis, atau juga sebagai bukti akademis. Ya, bukti akademis itu untuk kepentingannya ya untuk kepangkatan, ya untuk kelulusan yang tadi di awal saya sempat bicarakan. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya yang kita bahas kali ini adalah menulis akademis, yaitu menulis dengan tujuan ilmiah. Nah,
Apa sih sifat dari tulisan akademis ini? Yang pertama adalah logis. Logis itu artinya masuk akal, ya. Masuk akal itu kan berarti masuk di akal. Artinya bisa dipahami oleh akal. Akal ini hanya menerima sesuatu yang bersifat sistematis, artinya tertata. Ya. Makanya baik dia kajian ilmiah, skripsi, tesis, ini kan ada tataannya, ada penataannya, ada aturannya. Tujuannya adalah supaya bisa dipahami dengan baik oleh pikiran orang lain. Gitu. Karena menulis akademis ini adalah tujuannya untuk menulis dari pikiran ke pikiran. Gitu. Jadi dari pikiran satu orang mencoba masuk ke pikiran orang lain. Gitu ya, ada sedikit ada sedikit tujuan argumentatif gitu, mempengaruhi pikiran orang lain. Jadi yang tadinya nggak setuju bisa jadi setuju, yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu, intinya seperti itu. Jadi sifat yang pertama itu adalah logis. Misalnya tulisan akademis ini biasanya membahas sebuah masalah, intinya seperti itu. Jadi masalah yang dibahas dalam tulisan akademis ini, masalahnya harus masalah yang logis. Logisnya dari mana? Ya dari fenomena di masyarakat. Fenomena di masyarakat ini kita dapat dari mana? Makanya banyak. Entah dari sebuah fakta, entah dari data fenomenologis gitu. Jadi dari data yang banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi hal itu harus ada dasar. Jadi apapun yang kita buat dalam tulisan akademis ini harus ada dasarnya. Ketika ada dasarnya, dibuat tulisan, akhirnya bisa dipahami oleh orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan logis. Kemudian empiris. Empiris ini adalah berdasarkan ya penelitian maupun kajian. Penelitian ini kan maksudnya adalah penelitian lapangan ya, artinya si penulis itu melakukan secara aktif ya, terjun ke lapangan, melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi, melihat masalah-masalah yang terjadi, kemudian mengkaji menilai apakah fakta atau teori atau kajian yang sebelumnya ini sesuai dengan yang terjadi di masyarakat. Artinya si penulisnya terjun langsung, maka dia mengadakan penelitian. Sedangkan kajian ini biasanya si penulis ini hanya mengambil dari sumber-sumber tulisan. Kalau kajiannya dia hanya mengkaji, entah dari buku, entah dari jurnal-jurnal ilmiah. Nah, jurnal-jurnal ilmiah ini karena sifatnya tadi sudah empiris, artinya dilakukan oleh penelitian orang lain, makanya dia bisa kita anggap sebagai sesuatu yang valid, bisa dipercaya kebenarannya seperti itu. Makanya kita bisa mengkaji dari jurnal-jurnal ilmiah gitu. Nah, kayak tadi saya bilang menulis akademis ini berbeda dengan menulis kritis, menulis kreatif gitu. Kalau menulis kreatif mungkin dasarnya itu ya hanya pemikiran kita saja, kita lagi bengong, ngawang-ngawang, mungkin nggak ya logikatif kita gitu. Kalau terjadi seperti ini maka akan terjadi begini, kalau terjadi begini maka akan terjadi seperti ini, jika sudah terjadi seperti ini maka akan terjadi. Itu dasarnya hanya kita saja. Tapi kalau tulisan akademis ya itu harus dikaji dulu gitu loh. Ini ada kejadian seperti ini, sebelumnya pernah ada nggak kejadian seperti ini, apa yang menyebabkan kejadian seperti ini dan bagaimana penyelesaiannya pada waktu itu gitu. Nah, baru kemudian kita tarik ke sekarang, misalnya seperti itu. Misalnya kayak sekarang pandemi gitu, COVID-19, pernah nggak dulu itu ada kajian tentang virus misalnya. Nah, ini kita bicara tentang kajian, kita lihat tulisan-tulisan yang membahas tentang pandemi juga misalnya gitu. Oh, ternyata ada. Bagaimana cara mereka menyelesaikannya dibahas dalam tulisan itu, kita kaji seperti itu. Nah, bisa nggak ini diterapkan di era sekarang misalnya seperti itu gitu. Kemudian sifat yang berikutnya adalah objektif. Objektif ini adalah bahwa sesuatu itu bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya dasar kebenarannya itu bukan dari diri kita secara subjek ya, bukan kita bilang ya pokoknya ini benar, kayak gitu. Tapi kita bilang sesuatu ini benar karena pernah ada penelitian sebelumnya, pernah dibuktikan sebelumnya. Kayak benarnya seperti itu.
datanya ada, faktanya ada, bukti-buktinya ada, maka kita bilang ini benar, gitu. Nah, terus kita bilang salah, ini tidak efektif misalnya, ini tidak baik. Kenapa kita bilang ini tidak efektif, ini tidak baik, atau ini tidak mempengaruhi apapun misalnya? Karena ternyata sebelumnya pernah ada kajian yang membuktikan bahwa, yo ini nggak efektif, gitu. Jadi kita bicara bukan karena kita kira-kira aja, gitu, bukan karena kita anggap bahwa kayaknya ini nggak efektif deh. Nggak bisa kayak gitu, itu subjektif namanya, karena berdasarnya itu ya dari pikiran kita aja gitu. Tapi kita ngomong ketika ini berdasarkan kajian yang pernah diteliti, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, dan ini data-datanya, ini bukti penelitiannya, ini bukti kajiannya. Nah, ini objektif namanya, karena fakta-faktanya ini ada, bukti-buktinya ini ada, data-datanya ini ada. Tuh. Kemudian berikutnya adalah sistematis. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita sedang bicara tentang menulis, mengungkapkan sebuah pikiran kita yang harapannya itu bisa diterima oleh pikiran orang lain. Makanya harus kita sampaikan dengan pola-pola tertentu yang tersistem. Makanya disebut dengan sistematis. Jadi ada aturan-aturannya. Makanya ketika kita menulis akademis, entah itu makalah, entah itu skripsi, tesis atau disertasi, atau bahkan artikel ilmiah, ini ada aturan yang mengatur tampilannya seperti apa. Ada yang pakai sistem per bab, misalnya bab 1 pendahuluan, isinya apa-apa aja diatur di situ. Bab 2, bab 3 dan seterusnya. Atau makalah juga biasanya gitu, bab. Kemudian kalau artikel ilmiah, dia nggak pakai sistem bab, tetapi di dalamnya diatur gitu. Maksudnya kayak ada template-nya, ada abstraknya, harus ada bagian pendahuluannya, harus ada bagian metodenya, harus ada bagian hasil dan pembahasannya, dan seterusnya, bagian simpulan dan seterusnya. Nah, jadi sistem ini ada gitu. Harapannya dengan adanya sistem ini memandu jalan pikiran pembaca gitu. Mulai dari yang ini alasannya kenapa dia meneliti, ini bukti teoritik kenapa dia berani mengambil judul itu, kemudian ini metode yang dia gunakan karena dia percaya ini bisa digunakan untuk membedah masalah ini, kemudian ini data dan hasil kajian yang dia dapatkan, dibahaslah secara analitis, kemudian disimpulkanlah di situ, kayak gitu. Dan dari semua ini, dari semua yang dia lakukan ini, dasar-dasar pustakanya ini ada di sini. Nah, jadi alurnya itu ada, sistemnya itu ada. Nah, maka jangan main-main dengan sistem ini, gitu. Jangan main tabrak-tabrak aja, karena kita sedang bicara secara akademis. Kita bicara dari mind to mind, gitu, dari pikiran ke pikiran. Karena kalau ini nggak tertata dengan baik, maka ini juga tidak akan bisa terserap dengan baik. Seperti itu. Makanya jangan pusing, ya, jangan pusing dengan aturan. Kok ada aturannya di universitas sana beda, universitas ini beda. Ini ya, ini selingkung namanya. Artinya masing-masing lembaga, masing-masing institusi itu punya gayanya sendiri dalam mensistemkan cara penyampaiannya. Tapi secara mendasar ini sama. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Ya. Jadi secara mendasar ini sama, tapi secara tampilan mungkin akan berbeda. Nah, berikutnya sifat tulisan akademis ini adalah formal. Formal ini artinya bersifat resmi. Karena dia resmi, berarti dia ada aturan. Biasanya yang resmi-resmi itu semua diatur, gitu. Nah, makanya ada aturan cara menulis skripsi, ada aturan cara menulis tesis, ada aturan cara menulis disertasi. Pun ada aturan cara menulis artikel ilmiah. Setiap jurnal itu punya. Nah, makanya jangan ditabrak-tabrak aja. Yang penting, wah nih saya udah nulis ilmiah, udah saya kirim aja ke jurnal ini. Yang ada ditolak. Kenapa ditolak? Padahal konten saya bagus. Gitu. Karena ada aturan. Ikutin nggak aturannya? Penulis yang baik itu adalah penulis yang taat aturan. Karena masing-masing institusi sekali lagi saya tekankan ini punya aturan yang berbeda.
makanya selingkuhnya nanti akan berbeda. Apakah dia menggunakan gaya penulisan yang merujuk pada HPA gitu ya, atau MLA, ini kan sistem penulisannya beda. Nah ini harus kita pahami, ya, gitu. Atau Chicago atau mungkin dia punya selingkuh sendiri. Nah, ini harus kita paham karena ada aturan di situ. Makanya di mana kita menulis, ikuti aturan tempat kita menulis itu. Jadi jangan asal main tulis-tulis aja. Setiap tempat pasti ada aturannya. Ikuti aturan itu. Kayak gitu.